setelah saya buka, saya lihat kembali. Ini sepertinya emang terus yang beberapa kali di dalam mimpi yang saya temukan. Ya, Jodoh atau belum ini barangkali jodohnya teman itu siapa tahu jodoh loh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yusuf di Ngobris, ngobrol seputar situs dan museum. Kali ini kita akan bahas senjata tradisional dari Indonesia, yaitu keris. Keris sudah dijadikan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2005. Kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Om Yas, seorang arkeolog muda sekaligus pecinta keris dari Jogja. Apa kabar Om Yas? Alhamdulillah. Bagaimana aktivitasnya kali ini? Kesibukan bulan ini banyak sebenarnya. Jadi kan terakhir kemarin kan habis selesai untuk jamasan beberapa pusaka, termasuk jamasan pusaka yang di rumah sama beberapa dari teman juga jamasan. Oke. Kalau dari pengalaman Om Yas sendiri sih, ini Om Yas punya keris jenis apa aja yang dikoleksi? Kalau untuk senjata tradisional ada beberapa, termasuk keris, ada tombak, kemudian ada pedung, kemudian ada kancip, kalau bilang orang. Terus, tapi kebanyakan koleksi senjata tradisional punya saya kebanyakan adalah keris dan tombak. Oke teman-teman, kalau kita sebagai generasi muda nih, ini kan masih belum begitu mengetahui detail ya keris itu bagiannya apa saja. Ini kesempatan ini kita tanya saja langsung dengan Om Yas, seorang kolektor keris. Jadi koleksi Om Yas ini banyak ya keris-keris di rumah yang... Iya Om, ya. Oke teman-teman, ini kan kita juga harus tahu ya, salah satu senjata khas tradisional dari Indonesia ini bagian dan fungsinya itu apa aja. Kalau dari segi fungsinya nih Om, keris itu sebagai senjata apa sih? Kalau berdasarkan dari berbagai buku dan narasumber bahwa keris adalah sebagai senjata pamungkas, dikatakan sebagai senjata tikam. Jadi pas berperang, awalan kan para prajurit itu menggunakan pertama adalah tombak sebagai untuk membuka benteng pertahanan musuh. Kemudian rusak perisai dengan cara dilempar. Kemudian setelah bila mana tombak sudah digunakan, kemudian mereka akan menggunakan jenis pedang. Pedang dirasa sudah tidak cukup, maka senjata terakhir adalah keris. Karena kan waktu berdua dengan musuh, bahwa keris digunakan sebagai langsung untuk menikam si musuh tersebut. Jadi dengan kata lain, keris itu adalah senjata pamungkas terakhir yang dimiliki oleh pejuang pada waktu itu. Kalau dari segi filosofi sendiri nih Om, sebenarnya keris itu filosofinya seperti apa Om? Sebenarnya kalau dilihat tuh keris itu ada 3 jenis. Jadi keris itu pertama keris koden, terus keris ageman, sama yang paling tinggi adalah sebagai keris pusaka. Itu detailnya seperti apa Om? Jadi kalau keris koden kan kita melihatnya sering dipakai untuk kegiatan seperti acara pernikahan, kemudian terus untuk souvenir. Sedangkan keris ageman biasanya digunakan untuk misalnya pas hari ini kan kita kan sebagai keris pahing, kadang untuk pelengkap busana keris ageman. Kemudian keris pusaka kadang beberapa orang itu menganggap keris pusaka itu adalah keris tinggalan turun temurun dari nenek moyangnya atau dari terahnya. Maka keris pusaka tersebut akan mereka simpan sebagai keris pusaka keluarga. Memang berarti senjata tradisional keris ini memiliki filosofi yang sangat tinggi teman-teman. Kemudian kalau dari bagian-bagiannya nih Om, kita pengen tahu nih, kalau satu keris ini nama-nama perbagiannya itu apa aja ya? Ya, bisa kita ambil contoh di sini ya. Ya Om. Jadi kalau kita melihat, kita ajari dulu cara membuka. Oh ya. Kan beda antara menghunus sama ngelolos. Ngelolos. Kalau menghunus itu kan kecenderungannya untuk pas kita waktu bertarung, menghunus pedang, menghunus keris. Tapi kalau pada kondisi seperti ini, pada kondisi suatu acara atau kita ingin antar teman ingin melihat keris atau duo, maka namanya adalah ngelolos. Jadi bisa pegang tangan kiri di bagian
belah tengah. Gini. Kemudian tangan kanan megang ujung sini, ya. Kalau menghunus kan berarti yang narik kan yang sini. Kalau melolos berarti yang ditarik adalah bagian atas ini. Oh. Jadi teman-teman jempol gini baru tarik. Ya. Berarti kalau mau melolos itu untuk ditampilkan ke teman itu berarti dari bawah ya, Mas? Ya, tapi jenengan tegangnya kebalik. Oh, kebalik ini? Ya. Oh, seperti ini? Wah, ya, wah saya nggak tahu ya. Gini? Yes. Oke. Kita tarik pelan-pelan ya? Tarik yang atas, naik ke atas. Oh, seperti ini Om? Yes, terus kita seperti ini. Kita bentuk penghormatan kepada empu yang membuat. Oh. Ya, jadi bagian seperti ini ya, teman-teman. Keris itu bagiannya sebenarnya yang utama adalah bilah sendiri. Bilah sendiri kan dari ujung sampai pangkal ini, sampai gonjo sini. Oh, ini sampai sini ya, namanya bilah. Ada yang menyamping ini namanya gonjo. Oh, ini ya bawah, bagian bawah ini ya. Terus ada ini kok ada apa ya, kayak titik-titik. Ini kan namanya ini adalah termasuk namanya mendak. Oh, mendak. Namanya permata ini namanya mendak. Kemudian yang bisa kita pegang bisa kita bilang handle atau deder. Deder. Ya. Berarti dari atas ini ke bawah ini namanya bilah. Okay. Terus yang ini samping ini namanya gonjo. Terus yang ada permatanya ini namanya mendak. Terus yang pegangan ini nih yang dari kayu ini atau ada yang dari tanduk yang ini namanya handle atau deder. Terus kemudian untuk yang bagian warongko itu wadahnya ya? Warongko itu wadahnya, sarungnya. Sarung? Ya. Yang ini namanya warongko itu satuan, ini ada pendok sama warongko yang dari kayu. Oh, kalau dari beberapa literatur yang kami terima ini Om, ini kan ternyata bentuknya, ini namanya Om? Itu namanya warongko kayak Jogja itu, namanya gayaman. Gayaman ya. Ini kan ternyata banyak jenisnya ya teman-teman ya. Ini yang membedakan apa ya? Nah, seperti ini contohnya nih. Kan ada 2 jenis nih. Ya. Bedanya apa Om ini? Biasanya pada waktu situasi tertentu, kebanyakan kalau kita melihat bahwa upacara pernikahan, kebanyakan orang tuh yang mempelai pria menggunakannya adalah beranggah. Beranggah. Berarti kayak kesatria perang kan kebanyakan menggunakan beranggah seperti ini. Sedangkan yang gayaman seperti itu kebanyakan digunakan untuk upacara. Biasanya bisa menghadap raja atau upacara pernikahan nanti sebagai tamu, terus kemudian acara-acara lainnya. Om, ini di Jogja dan Solo ini kan juga ada keris nih Om. Ya. Kalau dari segi perbedaannya nih Om, keris gaya Jogja dan Solo ini apa perbedaannya? Kalau kebanyakan orang kan melihatnya kan dari fisik ya. Bisa kita contohkan bahwa ini ada 2 jenis warongko ya. Warongko. Jadi yang tangan kanan saya ini adalah namanya beranggah. Ini adalah gaya Jogja. Kemudian yang saya bawa di tangan kiri ini adalah termasuk namanya ladrang. Jadi ladrang itu maksudnya di Solo. Bedanya pada godongan. Godongan ini sebelah ini lebih lebar Solo daripada Jogja. Oh. Kemudian pada bagian ini lebih menukik sedikit daripada. Ya. Oh. Kemudian untuk yang handle juga beda. Untuk handle yang gaya Jogja kan ini bukan ya. Handle Solo kan dia seperti ini. Kalau Jogja kan beda, lebih ramping. Yang punya Jogja. Okay. Kemudian pendeknya juga beda untuk ukirannya dan yang di Jogja. Ini untuk yang ladrang sama beranggah. Kemudian untuk yang gayaman ada 2. Ini yang Solo seperti ini. Kemudian yang untuk Jogja seperti ini. Beda. Oh, ini ya. Yang godongnya juga sama ini. Beda kan? Ya. Beda. Kalau Jogja lebih terkesannya kalem, berwibawa gitu kan. Seperti itu. Kalau ini nih Om, di keris ini kan ada motifnya ya? Ya. Ini beda-beda ya tiap keris ya? Terus ini namanya apa ya yang kayak badik-badik ini? Ya. Yang dengan maksud adalah motif ya. Jadi motif ini
namanya pamor, Mas. Oh, pamor. Ya. Pamor. Pamor itu terbentuk dari beberapa bahan. Mm-mm. Kalau zaman waktu kerajaan dulu, kebanyakan pamor itu diambil dari batu meteorit. Batu meteor. Ya, batu meteorit. Kemudian kalau pada masa-masa sekarang kebanyakan pakai nikel Nikel. atau titanium. Hmm. Kalau makanya filosofi dari kerusakan adalah Bapak Angkasa sama Ibu Pertiwi. Bapak Angkasa sama Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Bapak Angkasanya maksudnya adalah batu meteor, kemudian Ibu Pertiwi adalah besi. Digabung menjadi satu, akhirnya menjadi sebuah bilah keris. Bilah keris. Jadi teman-teman, ini nih yang kayak motif ini namanya pamor. Dan ternyata masing-masing keris itu memiliki pamor sendiri-sendiri ya, Om. Ya. Contohnya ini, coba lihat tuh. Nah, ini kan bentuknya bulat-bulat ini ya, teman-teman. Bisa lihat ya, teman-teman. Ini namanya pamor apa ya, Om ya? Ini bisa dikatakan pamor bendus godo atau bisa rantai. Kita lihat rantai itu kan keluar terus sambung sama satu lainnya. Kalian tidak terputus. Jadi ini kalau yang ini apa namanya? Kita pernah melihat namanya mulut semongko. Kalau kita kan mulut semongko. Arti dari kata itu kulit semangka. Kan ada motif seperti itu, Mas ya. Dan ternyata masih banyak lagi ya pamor-pamor yang lain. Masih banyak untuk yang pamor terus itu. Oke. Kalau untuk perawatannya nih, Om, ini gimana ya cara merawat keris ini? Kalau sekarang kan kemarin kan waktu bulan Suro banyak kan beberapa keris kan di jamasi. Jamasi itu jamasan keris. Apa itu jamasi itu? Kalau saya sendiri, jadi misalnya bilah ini kita lihat, kita cek apakah ada karat. Kalau misalnya ada karat, berarti kita lakukan jamasan besar. Jadi kita nanti proses mutih pakai jeruk nipis, bersihkan, kemudian baru dicelupkan di arutan warangan. Tapi kalau misalnya tingkat karatnya nggak terlalu banyak, kemudian masih terjaga, ini mungkin hanya 1-2 bulan sekali kita lakukan olesan pakai minyak. Oke. Kalau dari berbagai koleksinya Om Yas nih, keris-keris, ada nggak sih pengalaman spiritual yang pernah dialami Om Yas selama mengkoleksi keris ini? Ada beberapa, tapi yang paling saya rasakan yang paling antara itu logika atau di luar nalar itu salah satunya keris yang ini. Yang ini ya. Jadi saya bermimpi itu kan, kalau mimpi kan namanya mimpi kan bunga tidur ya. Mungkin kan pendapat orang tuh gue mimpi paling pernah jadi kenyataan, tidak bisa jadi kenyataan. Tapi mimpi ini tidak saya alami itu 1 atau 2 kali. Saya selama 1 bulan itu memimpikannya hampir 3 kali. Jadi jadi ini keris ini sangat jelas banget bahwa saya akan dikasih keris bentuknya seperti ini, terus pamornya seperti ini. Mimpi pertama, mimpi kedua hampir sama, mimpi ketiga hampir sama, persis sama. Tapi jaraknya antara mimpi 1, 2, dan 3 itu kurang lebih ada yang 1 minggu, ada yang 3-4 hari itu. Nah, ternyata ada suatu ketika teman itu memfoto keris ini, kemudian ditaruh di salah satu media sosial itu. Kemudian saya tanyakan apakah keris itu dimahari. Dimahari ya? Pada waktu itu seingat saya hanya memiliki uang kurang lebih 1 juta. Ya. Kemudian saya coba tawar apakah keris itu mau dijual. Kemudian saya bilang bahwa saya hanya memiliki dana sekian. Setelah beberapa kali berdiskusi via WA dan sebagainya, telepon dan sebagainya, kemudian yang memiliki keris itu terus bilang bahwa ya Mas, kerisnya akan saya mahari. Padahal keris ini posisi bukan di Jogja. Keris ini saya dapatkan dari orang di Bekasi. Itu pun kami belum pernah bertatap muka secara langsung. Itu. Ya mungkin ini namanya pulung. Akhirnya terus
keris ini kemudian dikirim oleh teman saya dari Bekasi tersebut. Setelah saya buka, saya lihat kembali, loh, kok ini sepertinya emang keris yang beberapa kali di dalam mimpi yang saya temui tadi itu, seperti itu Mas. Oke. Jadi kalau dalam istilah orang Jawa ini ya teman-teman, jadi keris ini juga bisa dibilang kalau berjodoh dengan kita itu sudah ada tanda-tanda khusus ya Om ya? Ya. Jodoh atau belum gitu. Barangkali jodohnya teman-teman itu juga ada di mimpi, itu siapa tahu jodoh loh. Dengan cerita dan pengalaman spiritual Om Yas itu, ada nggak sih cara perawatan yang dari segi spiritual gitu? Ya. Jadi ini ceritanya itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Jadi waktu saya membersihkan bilah keris itu posisi di bawah lemari. Jadi samping saya itu ada lemari tinggi kurang lebih 3 meteran ya. Kemudian di atasnya itu saya taruh jagrak untuk menaruh keris tersebut. Nah, waktu saya membersihkan keris di bawah itu, tiba-tiba ada keris dari atas itu loncat, langsung jatuh di depan saya. Untungnya tidak mengenai saya waktu itu. Terus saya cek lagi, padahal itu kan ada jagrak tempat menaruh keris. Posisi keris kan masuk di dalam lubang jagrak, dan posisi jagrak itu agak mepet ke tembok dan di atas tinggi. Logikanya kalau itu ada tikus kan tidak mungkin tikus untuk mengambil, mencabut sampai menyenggol ya, ataupun kucing juga nggak ada. Ya itu terus ada apa ya? Oh, saya ingat, ternyata waktu itu saya ada kedatangan keris baru. Jadi keris baru itu kemudian saya taruh di dekat keris itu. Harusnya kan kalau orang Jawa itu jenenge keris anyar ya, keris baru datang itu kan paling enggak kan ditayuh, kemudian ditaruh di luar dulu nih saya, atau di bagian depan, kasarannya biar kulonun dulu gitu. Tapi pas waktu itu saya bawa ke kamar. Lah itu kejadiannya pas malam itu, pas saya waktu membersihkan seperti itu Mas. Itu yang antara dipikir nalar atau logika itu yang kita agak susah. Ya itu. Nanti kalau dari segi spiritual nih teman-teman, kalau dari pengalaman Om Yas ini memang harus kulon dulu gitu ya Om ya, kalau ya, sama keris gitu ya. Sama mungkin waktu Om Yas bersihin keris yang satunya nih, yang di atas itu juga pengen ikut dibersihin juga gitu ya Om ya. Gitu. Ya. Kalau ini Om, cara pakai keris yang benar itu seperti apa ya Om ya? Ini saya keliru nggak ya? Cara masaknya gimana? Keliru. Jadi cara masaknya kita pegang lagi seperti ini. Kita Mas. Ini kita taruh sini aja. Posisi seperti ini lagi. Kalau mau mengembalikan ya. Terus kita ambil bilah kerisnya. Nah, ini kita masukkan lagi. Gini ya. Ya. Oke. Masuk gini. Udah kembali. Terus kalau cara pakainya gimana Mas? Kalau cara pakai seperti Mas. Bentar saya coba praktekkan Mas ya. Jadi posisi pemakaian itu adalah ukiran pendek itu di hadapan tampil tadi terlihat tuh, kan yang sebenarnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita dari samping ya? Ya, bisa. Ini kita putar. Seperti ini. Oh, jadi teman-teman cara pakainya itu dari samping dulu, baru nanti digeser pelan-pelan ke belakang gitu ya, Mbak? Ya, bisa. Oke. Atau kalau misalnya mempelai manten itu langsung dia pakai langsung ditaruh di bagian langsung dari samping kemudian digeser bisa, langsung ke belakang juga bisa gitu ya? Untuk melepaskannya juga sama. Segini, langsung kita ambil. Oh, gitu ya. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih Om Yas sudah main di Ngobris. Besok kapan-kapan kalau ada waktu main lagi, kita bahas keris yang lebih banyak lagi, koleksi-koleksi yang belum tampil di sini mungkin. Karena kami juga perlu mengetahui
fungsi keris, kemudian bagian-bagian keris, sejarah keris yang merupakan kebanggaan kita karena senjata keris ini sudah dijadikan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Semoga kita sebagai generasi penerus juga dapat terus melestarikan budaya ini. Terima kasih sudah mampir di sini Om. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komen. Sampai jumpa lagi di ngobrol selanjutnya. Dadah.